Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih ya sudah bisa hadir pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas A akan mempresentasikan mata kuliah kewirausahaan tentang membuat narasi pengusaha sukses tingkat nasional dan internasional, yang beranggotakan yang pertama Syauqi Zahidan Hoiran Holap dengan NPM 217006011, yang kedua Delis Ulfa Fauziah dengan NPM 217006012, yang ketiga Anissa Jami Khadijah dengan NPM 217006013, yang selanjutnya saya sendiri Adrian Maulana Fauzi dengan NPM 217006014, yang selanjutnya Muhammad Rifki Kausar dengan NPM 217006015, yang selanjutnya Intan Restu Ayuning Tias dengan NPM 217006016, kemudian Julfi Septian Jana dengan NPM 217006017, yang selanjutnya Farhana Diansyah dengan NPM 217006018, yang selanjutnya Aula Melda Meldiawati dengan NPM 217006019, yang terakhir Muhammad Fathar Rifaldi dengan NPM 217006020. Langsung saja silakan kepada yang akan menjelaskan atau yang akan mempresentasikan. Yang pertama yaitu Delis Ulfa Fauziah, silakan. Baik, terima kasih Adrian. Untuk pengusaha yang pertama yaitu Jack Ma atau Ma Yun. Berasal dari Hangzhou, Provinsi Zhejiang, yaitu Cina. Tanggal lahirnya 15 Oktober 1964. Jack Ma lahir sebagai anak dari pasangan Ma Laifa dan Sui Wenxai. Jack Ma merupakan anak tengah dari 3 bersaudara. Dia memiliki 1 kakak perempuan dan adik laki-laki. Orang tuanya bukanlah pasangan berpenghasilan ekonomi tinggi. Keluarganya harus hidup pas-pasan dari hasil kerja ayahnya sebagai pemusik dan pendongeng tradisional. Ia dibesarkan di lingkungan komunis yang tertutup dari dunia barat, dengan mengandalkan tunjangan pensiun ayahnya sebesar Rp500.000 per bulan, mengharuskan ia membantu orang tuanya dengan bekerja. Baik, untuk bagian kedua, Alibaba lahir di latar belakangi ketika Jack Ma menggunakan internet pada 1995 untuk mencari kata bir dan Cina, namun ia tidak menemukannya. Hal tersebut lantas mendorongnya untuk menciptakan halaman website yang melayani jasa terjemahan bahasa Mandarin. Laman website Alibaba diciptakan dengan bantuan seorang teman dan sangat bagus hasilnya. Terbukti dengan selang beberapa jam semenjak diluncurkan, banyak surel yang masuk membantu pembangunan situs dan menaikkan penghasilannya. Selang 4 tahun kemudian, Jack Ma membangun Alibaba Group yang tidak hanya mengurusi jasa terjemahan bahasa Mandarin saja untuk sekelas website, namun merambah ke berbagai bidang. Bahkan kini perusahaan tersebut telah menjadi e-commerce terbesar di Cina. Alibaba juga sangat diperhitungkan di dunia, meskipun posisinya masih di bawah Amazon dan Walmart. Alibaba.com sebagai situs pertamanya difungsikan sebagai wadah para eksportir dari Cina untuk saling terhubung dengan para pembeli di luar negeri. Karena kerja kerasnya, 2 situs Alibaba, Taobao Marketplace dan Tmall.com menjadi primadona tempat belanja online dan penyedia jasa pengiriman terbesar di Cina. Tanpa memiliki latar belakang di bidang teknologi dan komputerisasi, Jack Ma ternyata mampu mendirikan dan mengembangkan Alibaba Group menjadi reseller online terbesar di Cina. Karena hal tersebut, dia sekarang menjadi orang terkaya di Cina dan sangat berpengaruh di dunia.
Ide-ide bisnis yang lahir di pemikirannya yang super gila dan fantastis tersebutlah Alibaba Group bisa eksis seperti sekarang. Bahkan oleh para rekan maupun kompetitornya, ia menjadi julukan sebagai Crazy Jack. Jack Ma menjadikan pengalamannya sering ditolak ke dalam manajemen Alibaba. Ia lebih menekankan bahwa situs besutannya mampu membantu banyak konsumen, menciptakan lapangan kerja, serta menyediakan pelayanan untuk masyarakat. Sekian. Selanjutnya, Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Sifat dan karakteristik Jack Ma yang membuat dirinya sukses. Yang pertama, Jack Ma mempunyai karakteristik atau kebiasaan yang tidak mudah menyerah. Bahkan waktu itu pernah melamar di KFC, di antara 29 orang, hanya ada 1 orang yang tidak diterima. Dan itu dirinya saja. Jika kita yang melewati kisah itu, mungkin saja sudah menyerah. Namun tidak dengan Jack Ma. Dia justru terus berusaha sampai akhirnya dia merantau ke Amerika untuk mendapatkan peluang pekerjaan lain. Kemudian yang selanjutnya, Jack Ma mempunyai kebiasaan yaitu mau terus belajar. Meskipun Jack Ma lahir dalam keluarga yang kurang mampu, tapi dia terus berusaha belajar sendiri karena tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Dalam banyak cerita terpercaya mengatakan bahwa Jack Ma demi bisa bahasa Inggris, dia selalu menemui turis di hotel pagi-pagi untuk menjadi guide secara gratis. Dan dari situ dia bisa belajar bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang besar karena mereka mau belajar dan merasa tidak pintar. Justru kebalikannya, orang yang gagal karena mereka merasa pintar dan akhirnya tidak mau belajar. Kemudian yang selanjutnya, Jack Ma mempunyai kebiasaan itu terus berjuang. Diketahui bahwa pada saat hendak mendirikan perusahaan Alibaba, dirinya memanggil 24 rekannya untuk mendiskusikan kelanjutan usaha yang waktu ia rintis. Namun, ke-24 temannya tersebut malah menolak untuk melanjutkan. Dan dia mau terus berjuang meskipun sendirian, hingga mampu meyakinkan orang-orang untuk melanjutkan usahanya tersebut, dan siapa sangka sekarang Alibaba mampu menjadi perusahaan besar dunia. Kemudian yang selanjutnya visioner. Salah satu karakter yang menentukan keberhasilannya hingga saat ini adalah visioner. Dia selalu bersemangat untuk memandang segala hal dalam jangka panjang. Dia juga memiliki visi yang besar di setiap perjalanan karirnya. Kemudian yang selanjutnya tidak punya musuh. Tidak seperti pebisnis lainnya, Jack Ma menganggap bahwa pesaing bisnis atau kompetitor bukan merupakan musuh, melainkan teman belajar. Hal ini yang membuat Alibaba berkembang pesat karena tidak ingin mengambil jalan pintas di dalam bisnis yang curang. Terima kasih. Silakan selanjutnya. Yang keempat, Alibaba memiliki tantangan dalam prosesnya. Awalnya, Ma sering mendapatkan penolakan dari perusahaan ketika memperkenalkan Alibaba. Namun, Ma tidak pernah menyerah dan pada akhirnya Alibaba menjadi salah satu perusahaan di dunia. Untuk tokoh selanjutnya yaitu Nadiem Makarim. Nadiem Anwar Makarim, BAMBA, lahir pada tanggal 4 Juli 1984, adalah seorang pengusaha Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang dilantik pada 23 Oktober 2019. Ia merupakan pendiri Gojek, sebuah perusahaan transportasi dan penyedia jasa berbasis daring yang beroperasi di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara seperti Singapura, Vietnam, dan Thailand. Nadiem Anwar Makarim adalah putra dari pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Al-Gadri. Ayahnya adalah seorang aktivis dan pengacara terkemuka dan yang berketurunan Minang dan Arab. Sedangkan ibunya merupakan penulis lepas, putri dari Hamid Al-Gadri, salah seorang perintis kemerdekaan Indonesia. Nadiem menjalani proses pendidikan dasar hingga SMA berpindah-pindah dari Jakarta ke Singapura. Sehabis
Menyelesaikan pendidikan SMA-nya di Singapura pada tahun 2002, ia mengambil jurusan hubungan internasional di Universitas Brown, Amerika Serikat. Nadiem sempat mengikuti pertukaran pelajar di London School of Economics setelah memperoleh gelar sarjana pada tahun 2006. 3 tahun kemudian, ia mengambil pasca sarjana dan meraih gelar Master of Business Administration di Harvard Business School. Terima kasih, Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai narasi dari Nadiem Makarim. Salah satu perjalanan karir beliau yaitu mendirikan Gojek pada tahun 2010 dan kini Gojek sudah menjadi salah satu dari 19 dekakorn di Indonesia. Dengan valuasi Gojek mencapai 10 miliar US dollar, Gojek pertama kali berdiri sebagai pusat panggilan, menawarkan hanya pengiriman barang dan layanan ride-hailing dengan sepeda motor. Sekarang, Gojek telah bertransformasi menjadi aplikasi besar, menyediakan lebih dari 20 layanan, mulai dari transportasi, pengantaran makanan, kebutuhan sehari-hari, pijat, bersih-bersih rumah, logistik, hingga platform pembayaran digital yang dikenal dengan GoPay. Karir bisnis Nadiem Makarim di Gojek membawanya masuk dalam daftar 150 orang terkaya di Indonesia versi majalah Globe Asia. Nadiem Makarim diperkirakan memiliki nilai kekayaan mencapai 100 juta US dollar. Pada 22 Oktober tahun 2019, Nadiem secara resmi menyatakan bahwa dirinya mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Gojek setelah pagi harinya dipanggil oleh Presiden Joko Widodo ke Istana Negara. Pada tanggal 23 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan kabinet menterinya dengan Nadiem sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan narasi dari Nadiem. Itu sifat dan karakteristik Nadiem Makarim yang membuatnya sukses. 1. Melihat peluang dan menawarkan solusi. Nadiem Makarim sukses membangun Gojek yang berawal dari sebuah startup. Kemampuannya melihat dan mengembangkan peluang tentu patut dikagumi. Nadiem pertama kali terpikir untuk membuat Gojek di tahun 2010 setelah sering kesulitan cari ojek di keseharian sebagai pengguna setia. Berawal dari terima order melalui telepon di 2015, Nadiem mulai memindahkannya ke ponsel aplikasi. Gojek pun berhasil memikat pelanggan dengan tarif yang lebih murah dan kepraktisan pemesanan sebagai alternatif menerobos kemacetan ibu kota. Kemudian yang kedua adalah tekun membangun bisnis. Lulusan Harvard Business School tersebut pun tak langsung sukses dengan Gojek. Dikatakan jika di 2015 startup tersebut sempat terseok-seok sebelum akhirnya berkembang secara pesat. Di 5 tahun pertama Nadiem pun sempat mengaku jika Gojek hanya mengendap sebagai embrio sambil pria tersebut mempelajari cara membangun bisnis dengan bekerja di perusahaan lain seperti McKinsey dan Company, Zalora Indonesia, dan Kartuku. Selain ketekunan, Nadiem menekankan pentingnya kolaborasi dengan pihak lain untuk sukses berbisnis. Yang ketiga, tak setengah-setengah. Awal merekrut calon pengemudi ojek online tentu bukan sesuatu yang mudah seperti sekarang. Ketika itu dikatakan jika Nadiem terjun langsung mengajak tukang ojek pangkalan untuk mengubah cara kerja mereka. Pria tersebut melakukan pendekatan dengan mengobrol hingga membalikan kopi hingga rokok. Kini pengemudi Gojek telah mencapai jutaan yang bertempat di kota besar Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Singapura. Yang terakhir, membuka lapangan kerja. Nadiem juga berperan dalam membuka banyak lapangan kerja dan menyejahterakan para pengemudi ojek yang sebelumnya tidak berpenghasilan menentukan.
Kami di sini berusaha untuk menawarkan solusi lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkan pekerjaan, di mana mereka hanya punya motor, punya smartphone, dan berkemauan keras bisa bekerja. Ujarnya saat dulu meluncurkan aplikasi Gojek. Terima kasih, sekian dari saya. Oke, baik. Selanjutnya adalah kendala yang dihadapi Nadiem Makarim dan solusinya. Founder sekaligus CEO Gojek Nadiem Makarim mengakui dengan ekosistem bisnis yang semakin besar, maka tantangan yang dihadapi tidak kalah besar. Nadiem mencatat berbagai tantangan yang dibagi menjadi tantangan internal dan eksternal. Nadiem mengatakan, tantangan internal adalah pertumbuhan organisasi kami semakin besar. Kami tumbuh dari 200 orang menjadi 4.000 orang. Dari Jakarta berkembang ke 200 kabupaten, tadinya hanya Indonesia, sekarang ada 4 negara luar. Tantangan internal lainnya adalah mencari pegawai berkualitas kelas dunia. Hal ini keharusan karena platform Gojek semakin besar dan kompleks. 30 juta orang per bulan yang menggunakan aplikasi dan pertumbuhannya semakin cepat. Kita masuk ke payment system sehingga tanggung jawab semakin besar, ucap Nadiem. Sehingga solusinya adalah dengan meningkatkan kapasitas dan kuantitas, baik pegawai maupun aplikasi atau program yang ada pada Gojek. Adapun untuk tantangan eksternal, Nadiem menyoroti masalah kesinambungan dalam kompetisi yang sengit, baik dari melayani mitra driver hingga orderan dalam lingkup persaingan sehat. Jumlah kerjaan yang kami ciptakan besar, jadi harus berkesinambungan. Solusinya adalah memberikan prosedur kepada driver dan perusahaan yang bekerja sama agar dapat bekerja sama dengan baik. Kemudian dapat meningkatkan inovasi baru dalam pembaruan yang ada pada Gojek agar dapat bersaing dengan kompetitor perusahaan yang lain. Sekian, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya, strategi pemasaran atau strategi pengembangan usaha dan profit yang mereka dapatkan memahami kebutuhan pasar dan karakter konsumen, atau yang biasa disebut local insight, penting untuk memimpin pasar. Hal tersebut tampaknya dimengerti betul oleh founder dan CEO Gojek Nadiem Makarim. Setelah memahami semuanya, poin berikutnya yang harus dilakukan adalah menerjemahkan ke dalam inovasi teknologi. Keseluruhan proses tersebut diyakini menjadi strategi apik untuk memimpin pasar. Sejalan dengan temuan riset lembaga independen global, YouGov, dan menyatakan Gojek menjadi top of mind di antara konsumen Indonesia. Saat mereka ditanya aplikasi on demand apa yang akan mereka gunakan, cara kami untuk terus menang di Indonesia adalah memahami apa yang pengguna kami perlukan dan mencarikan solusinya lewat teknologi. Perlu diingat bahwa perekonomian Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara. Artinya, jika kita menang di Indonesia, kita menang di Asia Tenggara, ujar Nadiem. Dengan jumlah mitra Gojek yang ditambah mencapai lebih dari 1 juta, Lembaga Demografi FEB UI melakukan penelitian mengenai perusahaan ride-hailing tersebut. Hasil riset terbaru itu mereka paparkan dengan tajuk Dampak Gojek Terhadap Perekonomian Indonesia pada tahun 2018. Setelah melakukan pemeriksaan, mereka menemukan bahwa kontribusi mitra Gojek terhadap perekonomian Indonesia mencapai 44,2 triliun rupiah. Gojek sendiri membawa visi menggunakan teknologi untuk memberikan solusi atas tantangan sehari-hari yang dihadapi masyarakat Indonesia. Dalam waktu 2 tahun, Gojek mencatatkan pertumbuhan gross transaction value sebesar 13,5 kali lipat, mencapai 9 juta dolar US pada tahun 2018. Pencapaian lain yang mereka dapatkan adalah menduduki posisi nomor 1 pada kategori brand impression, nilai, kualitas, kepuasan, dan rekomendasi di sektor on demand termasuk transportasi dan pesan antar makanan. Terus selanjutnya, Gojek pada saat ini sudah mempunyai banyak saingan, diantaranya adalah Grab,
Maxim, dan lain-lain. Tapi Gojek mempunyai kelebihan dari yang lain, yaitu harganya yang relatif murah jika dibandingkan dengan aplikasi yang lainnya. Oke, saya Syauki Zaidan Khairon Holaf akan menyimpulkan presentasi yang telah kami lakukan. Pengusaha internasional yang menginspirasi kami adalah Jack Ma. Jack Ma merupakan seorang pengusaha yang lahir dari keluarga pas-pasan dan berjuang dari nol. Jack Ma juga ditolak berkali-kali saat ingin mencari pekerjaan, namun sifatnya yang tidak mudah menyerah, lalu keinginan kuat, mau terus berjuang, mau terus belajar, visioner, dan tidak punya musuh membuatnya menjadi pengusaha tersukses di Cina. Lalu kemudian pengusaha nasional yang menginspirasi kami adalah Bapak Nadiem Makarim. Bapak Nadiem Makarim sangat beruntung karena memiliki lingkungan yang mendukung dia menjadi seorang pengusaha. Dia juga di sekolah di Harvard Business School dan membawa gelar Master of Business Administration. Lalu selain itu, dia juga mendirikan Gojek dan dapat menghadapi semua masalah yang dihadapinya. Dan kami juga terinspirasi karena dia berani juga untuk menjadi seorang menteri pendidikan, di mana pendidikan di negara Indonesia tentunya menjadi salah satu masalah di mana negara Indonesia tersebut membutuhkan banyak sekali generasi emas. Oleh karena itu, kami terinspirasi untuk memilih Bapak Nadiem karena sekaligus pengusaha, dia juga berani mengambil resiko dan ingin menjadi penyelamat atau ingin membantu negara Indonesia. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.